Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Apa kabar Anda hari ini? Kembali kami berdua hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi yang sudah kita lansir dari media cetak, lokal, nasional maupun media online. Ya, untuk Anda yang berada di kawasan Pemalang, Brebes, Tegal, Purbalingga juga ya. Ini terkait dengan dinaikannya status Gunung Slamet dari normal menjadi waspada per Senin kemarin. Ya. Itu memang semacam himbauan juga untuk Anda yang berada di kawasan tersebut untuk lebih berhati-hati lagi. Ya, terus juga dikenakannya jam malam oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Untuk jam malam ini untuk para pengusaha hiburan yang dipatok jam malam sampai dengan jam 12 saja. 12, ya. Ini menimbulkan pro dan kontra di sana. Ya, sementara itu berita banjir yang menewaskan 11 orang di Afrika Selatan akan kita hadirkan sebagai salah satu berita internasional. Selain pastinya berita dari Parlemen Libya yang memberhentikan Perdana Menteri Zaidan. Iya, ada dua buah berita ringan, satu berita olahraga dan satu berita hiburan akan kita jadikan sebagai berita terakhir nanti. Selengkapnya sudah kami berdua kemas untuk Anda sore ini hanya di Tebar Kabar. Baik, Teddy, seperti biasa sebelum kita ke informasi pertama, ada baiknya kita memberitahu yang di rumah dulu mengenai informasi terbaru di Kota Pekalongan. Ya, terkait informasi terbaru di Kota Pekalongan, tadi pagi ya jajaran dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD, dan jajarannya di Kota Pekalongan telah melaporkan SPT tahunan di kantor pajak. Ya, Pratama, laporan pajak tahunan seperti itu ya. Dan ini juga harus diikuti oleh kita dong, warga Pekalongan. Harusnya seperti itu, karena ini merupakan percontohan yang baik dari para pemimpin kita yang taat membayar pajak. Ya, ada hadiahnya ya? Ada reward ya. Oke, sekarang kita ke informasi pertama dari Kota Bandung mengenai jam malam di sana, Teddy. Iya, baik, untuk perlakuan jam malam di Kota Bandung saat ini dari kepolisian sendiri menuai pro dan kontra dari masyarakat. Banyak dari mereka yang bilang bahwa aturan jam malam ini melanggar perda. Pemberlakuan jam malam yang membatasi waktu operasi tempat hiburan malam hingga pukul 12 malam saja di Kota Bandung hingga kini masih menjadi polemik di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai pemberlakuan aturan itu berlebihan dan harus dicabut. Pengamat kepolisian dari Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengatakan aturan jam malam di Kota Bandung melanggar peraturan daerah atau Perda nomor 7/2012 tentang jam operasi tempat hiburan malam yang menyatakan batas jam operasi tempat hiburan malam adalah pukul 3 pagi. Aturan pembatasan jam hiburan malam menyangkut hajat hidup 35.000 hingga 50.000 warga Kota Bandung yang menggantungkan hidupnya di malam hari, seperti supir taksi, pedagang, dan pengusaha hiburan malam. Banyak kalangan meminta supaya aturan jam malam itu dicabut, terlebih lagi karena Kota Bandung tidak menganut hukum syariah. Aturan yang diberlakukan harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, tidak melanggar aturan yang ada. Yang kedua, soal kepatutan, misalnya pemberlakuan pembatasan itu karena alasan-alasan mencelakakan atau mencekam atau konflik, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resort Kota Besar Bandung menyatakan pemberlakuan pembatasan jam malam tersebut adalah untuk mengurangi tindak kriminal dan penciptaan suasana kota yang aman dan nyaman. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan peraturan daerah atau Perda Kota Bandung masih memberlakukan pembatasan jam operasi tempat hiburan malam hingga pukul 3 dini hari. Namun pihaknya juga harus mengikuti ketentuan dari kepolisian, sehingga istilah yang ditetapkan kepolisian bukanlah jam malam, melainkan rekomendasi tutupnya jam hiburan malam. Iya, atas masalah tersebut sendiri, Wali Kota Bandung ya, Ridwan, sempat menyatakan bahwa untuk pemberlakuan jam malam untuk para pengusaha hiburan dan lain sebagainya, ini masih tetap ya, perdanya masih tetap dengan aturan yang dulu, yaitu untuk jam malam ataupun jam operasional para pengusaha ini sampai jam 3 dini hari. Iya, ini memang sebenarnya jam malam di Kota Bandung sendiri diberlakukan pasca tawuran ya. Ya.
yang menyebabkan seorang aparat tewas. Nah, sejak itu memang ada semacam sinergi antara pemerintah Kota Bandung dengan kepolisian setempat yang akhirnya memberlakukan aturan jam malam ini. Dan memang kontroversinya sejauh ini dari beberapa pengamat mengatakan bahwa aturan jam malam yang diberlakukan di Kota Bandung itu melanggar Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 ya. Yang karena mengatakan jam malam adalah sampai jam 3 pagi. Ya, betul sekali. Sementara jam malam sekarang di Bandung itu sampai jam 12 malam. Padahal kalau kita melihat jam kerjanya juga sama sebenarnya ya, karena mundur. Cuman mungkin mereka lebih fokus pada nasib baik para supir taksi, terus juga pedagang dan pengusaha hiburan itu sendiri ya. Tapi untuk pro dan kontra ini sudah disiasati bahwa adanya aturan itu ini untuk demi keamanan dan kenyamanan warga Bandung. Oke, apapun itu kebijakan ya, pasti ada sisi baiknya lah. Baik, sekarang kita ke informasi selanjutnya ini mengenai status Gunung Slamet yang ada di dekat ya dari sini ya. Di daerah 5 kabupaten kota ya. Kabupaten ini semuanya ada di Jawa Tengah, yaitu di Pemalang, Brebes, Tegal, juga Purbalingga. Yang kemarin per 10 Maret atau bertepatan dengan hari Senin itu dinaikkan statusnya dari status normal menjadi waspada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan status Gunung Slamet meningkat ke level waspada. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menyatakan ada peningkatan kegempaan dari aktivitas Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten yang semuanya ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga. Maka dari itu, PVMPG menaikkan status dari normal atau level 1 menjadi waspada atau level 2 terhitung 10 Maret 2014 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Peningkatan kegempaan sudah berlangsung sejak 2 Maret 2014 hingga sekarang. Pada 8 Maret kemarin terjadi 441 gempa hembusan dan 9 kali gempa vulkanik dangkal. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Tindakan yang perlu dilakukan BPBD sehubungan dengan naiknya status waspada adalah penyuluhan, sosialisasi, penilaian bahaya, pengecekan sarana, dan pelaksanaan piket terbatas. Sejarah letusan Gunung Slamet berlangsung sejak awal abad 19. Awalnya sering mengalami erupsi skala kecil. Aktivitas terakhir adalah pada Mei-Juni 2009 yang mengeluarkan lava pijar. Ya, level waspada yang dinaikkan oleh Badan Penanggulangan Bencana sendiri di sana ya, yang sekarang ini sejarak 2 km, radius 2 km untuk warga dan masyarakat tidak boleh untuk beraktivitas di radius 2 km di Gunung Slamet tersebut. Ya, sementara itu BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga dihimbau untuk segera melakukan sosialisasi ya, terus juga penyuluhan, penilaian bahaya, terus juga pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan antisipasi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya adalah level dari Gunung Slamet ini bukannya menurun menjadi level 1 atau kembali normal, tapi malah naik menjadi level 3, level 4, seperti itu yang ditakutkan. Karena memang Gunung Slamet sendiri terakhir itu sejarah letusannya ya berlangsung sejak abad ke-19 dan awalnya sering mengalami erupsi atau batuk skala kecil sih memang ya, dan dinaikannya level Gunung Slamet ini sendiri juga efek dari beberapa kali gempa vulkanik walaupun itu masih dangkal seperti itu ya Teddy. Iya, dan warga dan masyarakat di sana juga dihimbau agar tidak melakukan aktivitas sementara. Untuk para wisatawan atau pendaki juga dilarang untuk mendekati kawah Gunung Slamet. Yang jelas tetap tenang dan tidak panik. Ya. Ya, 2 buah berita nasional sudah kita hadirkan di hadapan Anda untuk yang ingin mengetahui mengenai nasib dari Perdana Menteri Libya, Ali Zaidan ya, yang dipecat seperti itu oleh parlemen Libya. Lalu juga mengenai banjir ini tadi di Afrika Selatan yang menewaskan 11 orang. Kita akan hadirkan saat lagi, tetap di Tebar Kabar.